Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6 tema 3 subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 3 subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 22. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat di dunia berkat penemuannya. Lalu siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul James Naismith. Lalu pada Ayo Mencoba, silahkan adik-adik melakukan beberapa jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk informasi, bacalah bacaan pada halaman 26 dan 27. Kemudian pada halaman 25, setelah berlatih, diskusikan hal berikut bersama beberapa teman di kelas. Mari bersama-sama kita mendiskusikan jawaban untuk pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apakah kamu berhasil mencapai jumlah yang ditentukan saat melakukan push up dan sit up? Jelaskan alasannya. Jawab, ya, saya berhasil karena saya mampu melakukan push up dengan jumlah yang ditentukan tanpa istirahat dan terus dilakukan berulang hingga jumlah yang ditentukan tercapai. Nomor 2. Apa kesulitan yang kamu hadapi saat melakukan push up, pull up, sit up, dan loncat tegak? Jawab, saya tidak menemui adanya hambatan atau kesulitan yang berarti dalam melakukan ketiga gerakan tersebut, terkecuali saya melakukannya lebih dari batasan jumlah gerakan saya yang biasa saya lakukan. Maka otot yang saya gunakan akan letih dan kram. Nomor 3. Bagaimana rencanamu ke depannya untuk meningkatkan kebugaran tubuhmu? Jawab, untuk meningkatkan kebugaran tubuh, saya akan menambah gerakan lain selain ketiga gerakan di atas, seperti berlari, jalan cepat, mengkonsumsi makanan sehat seimbang, dan menjaga pola tidur. Nomor 4. Bagaimana variasi permainan yang dapat dikembangkan untuk push up, pull up, sit up, dan loncat tegak? Jawab, variasi untuk gerakan push up, pull up, sit up, dan loncat tegak adalah dengan menggabungkannya dalam satu gerakan berkesinambungan. Pertama, lakukan loncat tegak, kemudian mendarat, dan loncat kembali untuk melakukan pull up 1 kali. Selesai pull up, langsung duduk dan melakukan gerakan sit up 1 kali. Kemudian balikkan badan hingga posisi telungkup dan melakukan push up 1 kali. Selanjutnya kembali berdiri dan ulangi gerakan di atas. Lalu pada Ayo Berdiskusi halaman 26. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang listrik pengubah dunia dan menjawab pertanyaan bacaan.
Amati kembali jawabanmu, pastikan bahwa jawaban tersebut benar dan sesuai dengan isi bacaan. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Mari bersama-sama kita melengkapi diagram pada halaman 26. Paragraf 1. Penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Paragraf 2. A. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. B. Arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf 3. A. Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. B. Untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. C. Rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar dan paralel disusun secara berderet. Paragraf 4. A. Penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. B. Listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 28. Sekarang kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Ayo kita lakukan. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Amati kembali gambar rangkaian seri pada lampu. Gambarlah rencana rangkaian lampu seri yang akan kamu buat. Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai, sehingga rangkaian lampu yang dibuat teman-teman sekelas nanti akan menghasilkan kualitas cahaya yang berbeda. Berikut adalah contoh gambar rancangan lampu seri sederhana. Silakan diperhatikan dan diamati. Berikutnya pada Ayo Menulis halaman 29. Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian seri sederhana yang kamu lakukan. Berikut adalah contoh laporan sederhana percobaan membuat lampu rangkaian seri sederhana. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Tujuan percobaan mengenal rangkaian dasar listrik, mengetahui proses aliran arus listrik, melatih kreativitas. Alat-alat, alat, tang dan cutter, bahan, papan triplek, bohlam, fitting lampu, saklar, baterai, kabel, lem, dan solasi. Langkah kerja 1. Membuat tanda pada triplek untuk menentukan titik letak masing-masing komponen. 2. Tempelkan dudukan baterai, saklar, dan fitting lampu di triplek sesuai titik yang telah ditentukan. 3.
Kupas ujung kabel dengan cutter lalu hubungkan ke terminal positif dudukan baterai. 4. Potong kabel tadi sesuai jarak dudukan baterai dan terminal saklar. Kupas ujung kabel tersebut lalu hubungkan ke terminal saklar. 5. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk menghubungkan terminal saklar ke terminal fitting lampu serta terminal fitting lampu ke terminal negatif baterai. 6. Tempelkan sedikit solasi ke setiap sambungan kabel dengan terminal setiap komponen. 7. Pasang lampu ke masing-masing fitting lampu dan pasang baterai ke dudukan baterai. 8. Rangkaian selesai dibuat. Dan kesimpulan dari kegiatan tadi adalah rangkaian seri membuat arus listrik mengalir dalam satu jalur. Jika salah satu lampu dinyalakan, lampu yang lain juga menyala. Begitu juga ketika dimatikan. Adik-adik kelas 6 yang hebat, kamu akan membuat rangkaian lampu paralel pada pertemuan berikutnya. Diskusikan bersama teman-teman dan guru kemungkinan susunan komponen-komponen pada rangkaian lampu paralel tersebut. Sekarang kamu akan membuat daftar alat dan bahan untuk percobaan membuat rangkaian paralel sederhana dan membuat rangkaian lampu lalu lintas untuk minggu depan. Kamu dapat membuatnya dalam satu kelompok kecil. Diskusikan pembagian tugas secara adil. Bekerja samalah dengan baik sehingga percobaan kalian minggu depan akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan melengkapi tabel pada halaman 31. Berikut adalah bahan dan alat untuk percobaan membuat rangkaian listrik paralel. Silahkan diperhatikan dengan baik. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.